Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Jadi di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang sebuah boneka hidup yang bisa membunuh manusia. Boneka ini dikenal dengan nama Chucky. Buat kalian pencinta film horor, pasti tidak asing lagi dengan sosok boneka Chucky. Boneka Chucky adalah boneka hidup yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Dia memiliki tubuh yang kecil, namun kekuatannya setara dengan orang dewasa. Boneka Chucky memiliki wajah yang penuh dengan luka dan bekas jahitan. Luka tersebut dia dapatkan setelah menghadapi banyak pertarungan melawan manusia. Bukan hanya bisa menyerang manusia, boneka ini bahkan sudah beberapa kali menghabisi nyawa seseorang dengan menggunakan berbagai macam senjata, seperti pisau, kapak, ataupun pistol. Dikatakan bahwa boneka ini bisa hidup karena tubuhnya telah dirasuki oleh arwah dari orang yang hampir mati, sehingga ia memindahkan nyawanya ke tubuh boneka tersebut. Nah, bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Jadi ceritanya boneka Chucky ini bisa hidup karena dulunya dia dirasuki oleh arwah seorang pembunuh yang bernama Charles Lee Ray. Charles ini dulunya merupakan seorang penjahat dan menjadi buronan polisi. Diceritakan bahwa sejak kecil Charles sudah mengalami gangguan mental akibat sering dibully di sekolah dan juga trauma atas kematian ibunya yang melakukan bunuh diri tepat di hadapannya. Sejak saat itu Charles tumbuh menjadi seorang psikopat yang tidak memiliki perasaan terhadap apapun. Dia bahkan tidak pernah merasa takut terhadap apapun dan tidak pernah merasa bersalah setelah membunuh seseorang. Jadi selama hidupnya Charles sering melakukan kejahatan dengan cara merampok dan membunuh orang, sehingga Charles menjadi salah satu penjahat yang paling dicari oleh polisi pada tahun 1980-an. Charles pernah mengatakan bahwa dia tidak bisa dibunuh. Kalaupun dia mati, maka dia akan bangkit lagi dengan tubuh yang berbeda. Karena Charles sudah mempelajari ilmu hitam yang bisa membuatnya hidup abadi. Lalu pada bulan November tahun 1988, akhirnya Charles berhasil ditemukan oleh polisi. Kemudian mereka melakukan pengejaran untuk menangkap Charles. Saat polisi sedang mengejarnya, Charles kemudian masuk ke dalam toko mainan dan bersembunyi di sana. Namun sayangnya salah satu detektif bernama Mike Norris berhasil menemukan Charles yang bersembunyi di sana. Dan terjadi aksi tembak-tembakan antara mereka berdua. Alhasil Charles terkena tembakan dari detektif tersebut dan mengalami luka yang sangat serius. Charles menyadari bahwa dirinya tidak mungkin bisa selamat dengan kondisinya yang seperti itu. Lalu dengan cepat dia mengambil sebuah boneka yang bernama Good Guys yang kebetulan ada di sampingnya. Dengan boneka itu dia melakukan sebuah ritual penukaran nyawa, yang mana nyawa Charles dipindahkan ke dalam boneka Good Guys tersebut dengan membacakan sebuah mantra. Setelah itu detektif menemukan Charles yang sudah tidak bernyawa dan menganggap Charles telah mati akibat luka tembakan. Padahal Charles masih hidup, namun dia berubah menjadi sebuah boneka yang bernama Good Guys. Keesokan harinya ada seorang anak laki-laki bernama Andy yang saat itu berusia 6 tahun. Dia sedang menonton televisi bersama ibunya yang bernama Karin. Dan Andy melihat sebuah iklan tentang boneka Good Guys. Kebetulan saat itu boneka Good Guys sedang menjadi tren di Amerika Serikat. Dan Andy meminta kepada ibunya agar dibelikan boneka tersebut sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun sang
sang ibu tidak bisa membelikan boneka itu karena harganya yang sangat mahal. Dan ibunya berniat untuk membelikan Andi mainan lain. Namun setelah melihat anaknya yang terus-terusan bersedih, ibunya menjadi tidak tega dan akhirnya membelikan boneka Good Guys dari pedagang jalanan. Anehnya boneka itu dijual dengan harga yang sangat murah, padahal masih terlihat baru. Namun ibunya Andi tidak curiga sama sekali. Mungkin saja itu adalah boneka bekas, namun kualitasnya masih bagus. Apapun itu, yang penting dia bisa membelikan boneka Good Guys untuk membuat anaknya bahagia. Dan ternyata boneka Good Guys yang dibelinya itu adalah boneka yang berisi arwah Charles Lee Ray. Dan mereka tidak menyadarinya sama sekali. Kemudian malam harinya Andi bermain dengan boneka tersebut. Dan secara mengejutkan si boneka tiba-tiba mengeluarkan suara dan mengatakan pada Andi bahwa namanya adalah Chucky. Jadi Chucky atau Charles ini berencana untuk akrab dan berteman dengan Andi. Kemudian ia akan meminta Andi untuk melakukan ritual wudhu untuk menukarkan nyawa mereka. Jadi arwah Andi akan masuk ke dalam boneka tersebut dan arwah Charles akan masuk ke dalam tubuh Andi. Oleh karena itulah Charles mengubah namanya menjadi Chucky agar tidak ada yang curiga sama sekali. Tragedi pembunuhan pertama Chucky terjadi pada malam hari. Jadi saat itu teman ibunya Andi yang bernama Maggie menyuruh Andi untuk tidur dan kemudian mengangkat Chucky ke kamar bersama Andi. Hal itu membuat Chucky sangat marah kepada Maggie dan ingin menghabisinya. Lalu saat Andi sudah tertidur, boneka ini diam-diam pergi meninggalkan Andi dan kemudian memukul kepala Maggie menggunakan sebuah palu. Kemudian Maggie terjatuh dari jendela kamarnya dan akhirnya meninggal dunia. Namun saat itu masih belum diketahui bahwa Chucky adalah pelaku dari pembunuhan tersebut. Setelah kejadian itu ternyata semakin banyak lagi kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Chucky kepada orang terdekat Andi. Semua itu dia lakukan karena boneka ini kesal terhadap orang tersebut. Dan karena hal sepele itu, Chucky diam-diam pergi untuk membunuh mereka semua tanpa sepengetahuan Andi. Dalam melakukan pembunuhannya, biasanya Chucky membunuh korbannya dengan menggunakan senjata tajam seperti pisau atau kapak. Dan Chucky juga bisa menggunakan pistol untuk menghabisi korbannya. Setelah melakukan beberapa kali pembunuhan, kejahatan Chucky masih belum diketahui oleh siapapun karena tidak akan ada yang mengira bahwa pelakunya adalah sebuah boneka. Hingga lama-kelamaan ibunya Andi menyadari ada kejanggalan dari boneka Chucky dan membuatnya curiga terhadap boneka tersebut. Dan setelah diperiksa ternyata boneka itu tidak terpasang baterai. Itu artinya boneka ini benar-benar hidup seperti manusia. Dia bisa berjalan, berbicara, bahkan bisa membunuh manusia. Setelah itu barulah diketahui bahwa Chucky yang melakukan pembunuhan tersebut. Dikatakan juga boneka Chucky ini memiliki kehidupan yang abadi karena dia tidak bisa dibunuh secara permanen. Satu-satunya cara membunuhnya adalah dengan menghancurkan jantungnya. Namun meskipun sudah dibunuh berkali-kali, secara ajaib boneka Chucky ini masih bisa bangkit lagi dengan memindahkan nyawanya ke dalam boneka yang sama, yaitu boneka Good Guys. Oleh karena itulah di film-film berikutnya, Chucky diperlihatkan dengan wajah yang penuh dengan luka dan juga bekas jahitan karena Chucky telah dibunuh berkali-kali. Di dalam filmnya tersebut,
Chucky terus berusaha agar bisa bertukar tubuh dengan Andy, karena ritual memindahkan nyawa itu hanya bisa dilakukan pada manusia yang pertama kali dilihatnya setelah dia menjadi boneka. Jadi ceritanya jika Chucky tidak bisa memindahkan nyawanya ke dalam tubuh Andy, maka Chucky akan selamanya menjadi sebuah boneka hidup. Oleh karena itulah Chucky terus mengejar Andy, walaupun Chucky tidak pernah berhasil. Walaupun film Chucky ini sangat seru untuk ditonton, namun karakter boneka Chucky ini juga memiliki dampak buruk bagi penontonnya, terutama bagi orang yang memiliki jiwa psikopat. Karena sudah banyak pembunuhan di dunia nyata yang terinspirasi dari film boneka Chucky. Di antaranya yaitu dilakukan oleh seorang pria berusia 20 tahun yang bernama Mohamed Dali Corpalo dos Santos yang membunuh teman kencannya yang bernama Cara Maria Burke. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata di belakang punggungnya Mohamed ditemukan sebuah tato bergambar boneka Chucky yang diduga dia melakukan pembunuhan tersebut karena terpengaruh dari film boneka Chucky. Kemudian pembunuhan berikutnya terjadi pada Robert Thompson dan Pena Bliss yang dilakukan oleh pria bernama James Bulger. Setelah diperiksa ternyata pembunuh itu merupakan penggemar berat dari karakter boneka Chucky. Bahkan alur pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku sama persis seperti pembunuhan yang dilakukan oleh boneka Chucky di filmnya. Selain itu bahkan ada juga pembunuhan yang berasal dari Indonesia, yaitu seorang remaja perempuan berusia 15 tahun yang membunuh seorang bocah berusia 6 tahun. Dan setelah diperiksa ternyata anak tersebut merupakan penggemar berat dari karakter boneka Chucky dan juga penggemar berat dari karakter Slenderman. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur, sebaiknya kalian tidak menonton film-film pembunuhan seperti film boneka Chucky, karena akan berdampak buruk pada pikiran bawah sadar kalian. Jangan sampai kalian menjadi seorang psikopat yang haus darah. Nah itulah tadi cerita tentang asal-usul boneka Chucky, sebuah boneka psikopat yang bisa membunuh manusia. Sampai saat ini sudah ada 8 film yang diperankan oleh boneka Chucky, dan alur ceritanya juga sedikit berubah dari waktu ke waktu. Namun inti ceritanya tetap sama seperti yang aku ceritakan di video kali ini. Jadi percaya atau tidak itu kembali pada diri kalian masing-masing, karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.